Ya pemirsa, kita sudah berada di satu wilayah lagi yang berbeda. Ini juga tempat penelitian dan Anda sedang menyaksikan inovasi untuk negeri persembahan LPPM UNS. Memang menjadi sebuah apa ya kebanggaan tersendiri kalaupun nanti apa yang kemudian diusahakan yang sedang di riset di LPPM UNS ini menjadi sebuah kenyataan begitu Pak ya. Ya, Nah, ya. ini tentu saja dengan diawali ataupun butuh waktu begitu Pak ya untuk menemukan rumput yang memang sudah layak dan tadi punya nilai berapa hampir 8 atau 9 ya. Ya, 8 ya. Perlakuan dari berapa 2 tahun ini Pak ya sudah melakukan Ya, lebih 3 tahun ya. 3 tahun berjalan ini. Nah, berbeda dengan segmen yang pertama tadi pemirsa di sini sepertinya lebih besar dan ketinggian dari tanah juga ini apakah mempengaruhi media yang berbeda begitu? Ya, ini penelitian ini memang dengan rumput yang sama yaitu Zoysia japonica. Rumputnya ini semua sama. Sama ya. Dan cuma asalnya berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dari lereng Merapi, kalau ini dari pinggir pantai ya, pantai Pantura. Pantai Pantura. Ya. Oke. Ini pinggir pantai. Kemudian dari pinggir pantai ini, tapi kualitasnya imbang. Hampir Cuma sama ya. 2 tahun yang lalu saya coba teliti bagaimana perbedaan antara yang pantai dengan yang Merapi. Ternyata lebih cepat tumbuhnya yang Merapi. Kita uji di lab pertanian di Jumantono itu, kecepatan tumbuhnya bisa 2 kali lipat. Misalnya yang ini untuk nutup, misalnya dari tanaman yang gak jauh-jauh itu menjadi rapat itu misalnya 5 bulan, kalau yang Merapi itu 3 bulan sudah bisa nutup. Udah bisa nutup. Ya, makanya walaupun kelihatannya sama tapi lebih lambat. Lebih lambat Daripada yang Merapi itu seperti itu. Oke. Kalau yang ini apa? Kalau yang dari Pantura ya. Ini perlakuannya seperti ini. Kekuatan akarnya kemudian tumbuhnya memang jadi faktor penentu juga Pak nanti. Iya, betul. Tetapi saya ingin cerita dulu masalah ini ya. Masalah penelitian ini. Penelitian ini sebenarnya mengapa saya menggunakan ketebalan sekitar 60 sampai 70 ini 60 cm. Ketebalan ini adalah untuk menguji sesungguhnya lapisan sepak bola yang terbaik itu yang mana, karena ini tebalnya itu 25 cm itu lapisan atas. Kemudian ada kerikilnya di bawahnya. Ada lapisan pasir kasarnya, kemudian ada kerikil-kerikil di bawahnya. Sehingga ini benar-benar menggambarkan, memberikan satu lapisan yang sesungguhnya untuk lapangan sepak bola. Kalau tadi kan di ember paling ya kecil, tapi kalau yang sudah 1 meter itu sudah bisa memberikan gambaran yang real ya. Karena nah, di lapisan-lapisan yang kita uji memang nanti pada akhirnya kita ingin memperoleh sebenarnya lapisan yang paling cocok di Indonesia. Itu yang mana? Pertama, yang menghasilkan rumput yang paling bagus. Yang kedua, paling hemat air. Karena nanti di musim kemarau itu akan, kalau kita salah campuran, itu nanti lapangan sepak bola itu akan memakan air yang sangat banyak sekali untuk penyiraman. Kalau kurang makan rumput mati, maka harus campuran tepat untuk lapangan sepak bola itu. Musim kemarau tidak mati, tapi musim hujan juga tidak becek. Air juga tetap bisa turun. Nah, ini yang kita uji. Jadi musim kemarau oke, musim hujan oke, rumput yang dapat juga terbaik gitu. Betul, memang di sini juga kita lihat ada yang kena penyakit, ada yang aman, ya kan? Ada yang nggak kuning. Ini juga hijaunya lebih tebal. Nah, ini kan sebenarnya karena kita ingin memperoleh perlu perlakuan di bawahnya itu bermacam-macam. Ini salah satunya memang sudah perlakuan lapisan bawahnya sudah digunakan di kemarin hanya rekomendasi masih umum di Magelang itu sudah, Magelang Mungkit ya, itu sudah menggunakan satu lapisan yang salah satu dari ini. Dan salah satu dari ini juga yang kontrol itu kita menggunakan lapisan yang sering digunakan oleh para bagian
konstruksi lapangan golf di Amerika ya. Kita kan ada USGA, United States Golf Association, itu menggunakan satu lapisan-lapisan tertentu. Nah, lapisan atasnya bagaimana, bawahnya bagaimana, itu kita jadikan sebagai pengontrol. Nah, kalau tidak salah yang ini KU11 ini, kontrol umum 11, dia sebenarnya agak hijau, tetapi juga lapisannya pasirnya juga cukup bagus. Karena memang sesuai dengan standar mereka, tetapi kenyataan di sini juga ada yang lebih bagus. Ini seperti ini contoh. Atau ini nanti kita akan uji secara statistik, sehingga boleh jadi yang bagus menurut di sana itu nanti di kemarau bagaimana. Betul. Terus kemudian kita tanya ini juga ada yang kena penyakit, sementara ada yang lain yang masih lebih strong. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pengujian itu akan menghasilkan boleh jadi yang didapat yang lebih baik daripada yang selama ini di rekomendasikan oleh FIFA misalnya. FIFA itu kan memang ada drainasenya, ada irigasinya, tetapi juga campurannya itu kan boleh jadi tidak cocok untuk kondisi Indonesia yang ada di daerah ekuator ya, daerah ekuator atau daerah tropis khatulistiwa yang musim kemarau yang sangat panas, musim hujannya juga sangat banyak hujannya. Ini juga bagaimana menghemat, kalau hemat air kan berarti nanti akan lebih hemat pupuk dan sebagainya. Ini ujinya seperti itu, sehingga memang ini kemarin di tahun kemarin 2014 itu ya 2014 ya, itu didanai oleh Dikti untuk mendapatkan lapisan yang paling hemat air dan paling bebasnya mana. Tapi pendanaannya sudah selesai, tapi penelitiannya memang harus berlangsung teruji beberapa musim agar kemudian benar-benar kita ketika mengeluarkan satu rekomendasi atas nama LPPMNS itu bukan rekomendasi yang karbitan sekian mengalami satu musim terus diterbitkan, nggak bisa begitu. Harus 2 musim atau 3 musim, beberapa musim, kemudian minimal, juga di laboratoriumnya juga teruji, sehingga ketika nanti ini dikeluarkan kita berani mengatakan, oh siapa yang ingin membuat satu lapangan sepak bola, oke kalau gitu ini kita sudah uji lapisannya begini, campurannya begini, kadar polusi begini, nanti kecepatan drainasenya seperti ini, nanti irigasinya seperti ini. Nah, itu sudah bisa dilakukan. Apalagi nanti kalau seandainya satu lapangan sepak bola menggunakan rumput yang Japonica misalnya, akan lebih tepat lagi rekomendasinya. Betul. Gitu. Karena disesuaikan dengan kondisi yang berbeda. Kalau rekomendasi dari FIFA mungkin secara umum barangkali seperti itu ya. Spesifik nanti kalaupun nanti stadion Mungkit itu sudah terbukti di sana ya. Ya, mereka bagus. Cuma saya dengar ini kemarin diberi kabar agak sedikit. Ini karena saking senangnya lapangannya bagus, dipakainya pagi dan sore. Nah, ini agak rumputnya agak begitu. Perlu khusus. Saya pikir kan rumput itu bagaimanapun kan harus bernafas gitu ya. Jadi nggak dipakai terus. Nggak pakai terus. Diajar terus akhirnya. Seneng tapi sepatu kuat aja bisa jebol Pak ya kalau dipakai terus. Iya, betul. Ini sama dengan rumput. Jadi memang harus ada pemeliharaan yang khusus seperti itu. Penggunaan juga ada jeda harinya biar untuk bernafas gitu kan. Nah, ini dari perlakuan yang sudah dilakukan Pak Rahayu. Ya. Saya cenderung melihat di mana nih? P2 ini ya. P2, ya, P4 P2 atau sebelah sana ini yang paling awal itu. Atau ini paling kontras beda sekali ya ini. Oke. Ini kira-kira nanti akan menuju ke mana nih Pak dari semua penelitian ini? Kira-kira yang mendekati begitulah. Ini kalau di lapangan ya, di lapangan saya akan lebih cenderung ke yang paling pojok sana. Oke, itu perlakuannya seperti apa tuh Pak? Ya, ini perlakuannya P5U1. Oh, saya mobil. Mahasiswa saya. Coba sini. Oke, Mas siapa ini? Pak boleh tahu namanya? Anggoro. Anggoro. Nah, coba. Dia juga ikut bantu saya untuk penelitiannya, dia biar cerita bagaimana perlakuan yang paling pojok. Paling pojok. Kebetulan ini paling awal diolah waktu campurannya niku dengan pasir halus dengan tanah merah dan kompos. Perbandingannya itu antara 85% itu pasir halusnya. Dengan 15% tanah merah dan 15% dari kompos. Nah, ini justru pasir halusnya lebih sedikit, tapi tanah merahnya lebih banyak. Nah, hasilnya beda sekali. Ya, hasilnya jadinya seperti ini. Berbeda ya? Iya.
Tapi usia tanamnya sama? Sama Semua ya? sama. Begitu. Udah berapa bulan tahun ini? Ini usianya? berapa Kira-kira 9 bulan. 9 bulan 10 hari. Jadi ditunggu sampai kapan nih? Ini sebenarnya sudah bisa. Artinya sekitar 2 bulan lalu aja sebenarnya sudah selesai. Cuma kan ini untuk kita masih menguji ketahanan terhadap musim, maka kita tetap bisa dilakukan. Karena rumput ini rumput yang multi tahun bisa hidup di atas 25 tahun, 30 tahun itu hidup terus. 30 tahun. Ya. Jadi tidak mati terus regenerasi enggak ya? Enggak mati terus tumbuh lagi enggak. Dia tahan ya. Sampai 25 hingga 30 tahun. Ya, namanya perennial kalau di dalam tanaman itu, tanaman tahunan. Nah, sehingga kita bisa uji terus. Misalnya ini kok ada yang sekian tahun nggak tahan penyakit atau sekian musim. Nah, ini juga menunjukkan bahwa memang selain rumput juga campurannya. Jadi kalau ini contoh bagaimana banyak lapangan yang bukan salah ya, tapi menggunakan tanah lokal, tanah aslinya diberi campur pupuk sedikit, pasir sedikit, ya hasilnya jauh sekali dibanding dengan yang kurang maksimal. Campuran. Nah ini juga artinya hasil ini akan menjadi rekomendasi nanti lapangan sepak bola yang bagus itu campurannya ini loh. Baik, Pak Rayu, selain di stadion yang di Mungkit sana ya, kalau Stadion Manahan juga menjadi salah satu yang di sana terlibat, bertanggung jawab juga Pak Rayu di sana ya Pak ya? Ya kebetulan kalau di sana saya ditunjuk sebagai tenaga ahli untuk mendampingi ya. Baik. Karena waktu saya mengawali itu sudah ditanam, sudah habis. Cuma ini saya sedikit cerita dulu, saya ketemu sama Pak Jokowi ketika ke Korea tahun 2010. Ya. Waktu itu beliau masih wali kota ya, belum jadi presiden. Belum elit 1. Kebetulan ketemu saya secara pribadi ngobrol-ngobrol begini, dia bilang rekonstruksi Manahan itu sudah habis sekian miliar tapi jelek, dia sangat kecewa gitu. Terus ya udah Pak, kalau saya pulang nanti saya coba ke Manahan, saya mendampingi. Nah, itu nanti kita cerita di sana. Baik. Itulah saya di sana mendampingi, memperbaiki, memperbaiki dan mempertahankan agar tidak lebih buruk lagi gitu. Baik. Kita menuju ke Stadion Manahan ya. Ya. Baik kalau begitu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Inovasi untuk Negeri persembahan LPP UNS. Ya. Terima kasih Mas Anggoro tadi. Oh iya. Ayo.